Lalu urut batangnya dari atas ke bawah, menurun ya, dari atas ke bawah. Misalnya ini ya, dari atas ke bawah, jadi menurun ya. Menurun gini ya, pelan-pelan aja, jangan pakai tekanan yang terlalu keras ya. Sebab daerah situ adalah sel-sel saraf semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berbahagia, berkelimpahan rezeki, dan selalu harmonis, selalu romantis bersama pasangan Anda. Mampu memuaskan dan dipuaskan juga ya, sehingga rumah tangga tetap harmonis, tetap romantis ya, cinta selalu terjaga, dan terciptalah sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah ya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, pada video kali ini Teh Fajar akan membahas ya, atau berbagi ilmu lagi, sharing ilmu lagi, sesuai dengan atau saya berbagi ilmu ini karena ada pertanyaan ya yang mampir di kolom komentar saya ya. Ini masih terkait dengan ya, alat tempur para suami ya, yang bikin para suami ini lebih percaya diri, lebih bangga ya, lalu tampil oke banget lah di hadapan istrinya ya. Namun perlu diketahui teman-teman bahwasanya para wanita itu sebetulnya tidak terlalu membutuhkan yang besar atau yang big size ya. Yang penting kami-kami ini keluar lebih dahulu daripada Anda ya. Oke teman-teman, kita mulai jawab pertanyaan ya. Kita baca dulu pertanyaannya ya. Baca dulu komentarnya. Ini dari Bapak Trisno Ragil ya. Saya berterima kasih sekali informasi kesehatannya, sama-sama Pak. Dan kalau untuk membesarkan itu karena kurang besar dan panjang, jadi malu sama istri. Oke ya. Bapak kenapa harus malu Pak? Ya, yang penting Bapak itu ganas ya, bisa memuaskan ya, itu sudah cukup ya bagi istri. Lalu selanjutnya adalah dari @Abah Utuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, mohon maaf sebelumnya. Punyaku kecil banget, hanya segede jempol tangan. Masa sih? Saya suka minder. Punyaku pengen besar dan panjang. Cara solusinya bagaimana? Oke ya, untuk Abah Utuy. Ya. Oke teman-teman, berdasarkan pertanyaan tadi ya, saya mempunyai sebuah ramuan yang menurut saya ekstrim ya, bahkan anti mainstream untuk orang-orang yang seperti kita ya, yang hidup di zaman serba modern. Tapi untuk para orang tua kita dahulu, ini adalah sesuatu yang ya biasa aja ya. Bahkan ini tuh salah satu obat untuk segala penyakit, nggak segala penyakit sih, beberapa penyakit apalagi yang diderita oleh bayi ya. Oke teman-teman, resep atau ramuan anti mainstream seperti apa yang bisa membuat alat tempur Anda menjadi besar ya, jadi big ya. Oke, mari kita mulai ya. Ini saya dapatkan dari kitab Obat Kuno yang Mujarab ya, dari Jawa Timur. Oke. Nah, teman-teman, ini khusus bagi mereka yang mempunyai itu ya di bawah ukuran normal atau terlalu kecil ya, atau terlalu kecil. Ini nggak salah, nggak ada salahnya mencoba ya. Siapa tahu berhasil, terutama jika sel-sel syaraf di alatnya itu dan pembuluh darahnya ya memang terganggu ya. Sebab pada resep ini memperlebar pembuluh darah hingga darah terisi penuh pada batang ya. Otomatis akan bertambah besar dari ukuran semula. Ih, keren ya, boleh nih dicoba ya.
Bahannya apa saja? Silahkan dicatat, nanti saya sertakan juga di sini ya. Yang pertama adalah kepala lindung atau belut ya. Lindung itu ya kayak belut, cuma kayaknya dia lebih kecil ya. Saya sih saya tahu, cuma saya sih jarang beli ya. 2 ekor ya. Lalu 5 pucuk benalu cemara atau benalu yang ada di pohon jeruk nipis ya, 5 pucuk aja. Lalu 1 sendok makan adas dan pulau sari ya. Jadi bahannya itu aja. Kepala lindung atau belut 2 ekor, lalu 5 pucuk benalu cemara atau benalu yang ada di pohon jeruk nipis. Cari teman-teman ya. Ini demi untuk agar Anda bisa punya alat yang big size ya. Lalu 1 sendok makan adas pulau sari ya. Ini cara meramunya seperti apa? Yang pertama adalah 2 ekor kepala lindung tadi ya, atau kepala belut. Oh, lindung itu sejenis lintah teman-teman ya. Atau entahlah, boleh lah, apa aja lah ya yang mudah teman-teman dapatkan. Tapi biasanya kalau belut lebih mudah ya, di pasar-pasar tradisional biasanya banyak. Lalu dipanggang di atas api hingga menjadi arang. Setelah itu digerus sampai lembut ya. Jadi digarang dulu sampai jadi arang, lalu digerus atau dihaluskan ya. Lalu benalu dan adas pulau sari ditumbuk halus ya, dicampurin, ditumbuk halus. Diperas untuk diambil airnya ya. Kurang lebih Anda harus mendapatkan 1/4 cangkir ya, 1/4 cangkir. Lalu ambil bubuk belut setengah sendok teh. Nah, sisanya itu untuk hari esoknya ya. Lalu campurkan dengan perasan ramuan di atas. Aduk ramuan tersebut dan campurkan dengan ludah basi. Nah, ini yang saya katakan anti mainstream tadi ya, yang ekstrim. Dengan ludah basi. Ludah basi itu apa teman-teman? Jadi ludah basi itu ludah yang ada pada saat kita bangun tidur ya, belum gosok gigi, belum turun dari tempat tidur, itu yang dinamakan dengan ludah basi. Dan ludah basi ini penuh dengan bakteri ya. Namun kalau teman-teman mau melakukan mau mengamalkan ramuan ini ya, itu malamnya teman-teman bersih-bersih diri dulu ya, gosok gigi dulu, jadi biar baunya itu nggak terlalu nyengat ya. Dan teman-teman, memang orang tua kita dahulu itu ya, menggunakan ludah basi ibunya untuk menyembuhkan sakit mata anak bayinya ya. Itu saya dikasih tahu sama orang tua saya dulu. Terus kalau misalkan anak bayi yang pipinya itu kena ASI ya, kan suka ada putih-putih. Nah, itu disembuhkan dengan ludah basi ibunya. Jadi ludah basi itu ludah yang kita belum gosok gigi, belum kumur-kumur, dan belum turun dari tempat tidur. Ya, tadi ramuan tadi dicampurkan dengan ludah basi. Segimana teh ludah basinya? Ya satu semburan aja mungkin ya. Yang penting ada ludahnya gitu ya. Nah, ramuan ini diaduk sampai rata. Lalu urut batangnya dari atas ke bawah, menurun ya, dari atas ke bawah. Misalnya ini ya, dari atas ke bawah, jadi menurun ya. Menurun gini ya, pelan-pelan aja, jangan pakai tekanan yang terlalu keras ya. Sebab daerah situ adalah sel-sel saraf semua ya. Nah, setelah itu sisa dari ramuannya atau sisa dari bubuk belut tadi digunakan untuk esok hari ya. Ini lakukan cara ini selama 1 bulan ya teman-teman ya. Boleh setiap hari, kalau teman-teman repot 2 hari sekali nggak apa-apa ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, akan saya ulang ya supaya teman-teman nggak gagal paham ini. Jadi teman-teman hanya membutuhkan 2 ekor ya, atau 2 kepala lindung atau kepala belut ya, itu digarang sampai menjadi arang, setelah itu ditumbuk ya sampai menjadi halus. Lalu 5 pucuk benalu 5 pucuk benalu cemara ya, atau benalu yang ada di pohon jeruk nipis. Lalu 1 sendok makan adas dan pulau sari ya. Jadi si pucuk benalu cemara ya ditumbuk dengan 1 sendok makan adas ya, adas pulau sari ditumbuk sampai halus ya.
Setelah itu diperas, ambil airnya. Setelah itu teman-teman masukkan tadi apa? Si gerusan kepala lindung ya, atau kepala belut ya, nggak usah banyak-banyak, oke? Hanya setengah sendok teh aja. Setelah itu kasih ludah basi, dicampur, diaduk, lalu dibalurkan kepada batang alat Anda ya. Cara pengurutannya dari atas ke bawah ya, menurun ya. Kayak gitu. Lakukan setiap hari selama 1 bulan. Semoga berhasil teman-teman ya, semoga bermanfaat. Yang ingin punya size-nya lebih besar ya, jangan lupa berdoa, meminta sama Allah supaya ikhtiar Anda membuahkan hasil ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.